Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, ini Selamat pagi, Pak. kita ya dalam mata kuliah administrasi dan kebijakan kesehatan. Ya. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan, maka terlebih dahulu, jadi kita untuk minggu-minggu berikutnya sebelum kita memulai perkuliahan, maka pada tahap ini kita akan melakukan yang disebut dengan kontrak perkuliahan. Jadi kontrak perkuliahan ini ya berkaitan dengan kompetensi dari mata kuliah ini, kemudian tata cara atau prosedur penilaian, ya. Kemudian persyaratan yang harus kita penuhi, termasuk diantaranya adalah materi yang akan kita bahas ya dalam setiap pertemuan. Nah, ini yang terkait dengan kontrak perkuliahan ini. Jadi oleh sebab itu kontrak perkuliahan ini adalah kesepakatan kita ya dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar itu. Baik, perkenalkan nama saya ya, mungkin sudah ada yang tahu ya. Ya, saya seperti ini ya. Kemudian untuk mengampu mata kuliah administrasi kebijakan kesehatan ya. Nah, adapun tujuan dari Anda mempelajari mata kuliah ini, ya, kompetensinya adalah ya setelah mempelajari mata kuliah administrasi dan kebijakan kesehatan, mahasiswa diharapkan mampu ya memahami istilah administrasi, apa itu manajemen, apa itu organisasi, kemudian yang berkaitan dengan kebijakan, maka nanti ada dasar-dasar kebijakan, kemudian sistem kesehatan nasional atau SKN, ya, termasuk dalam berbagai program ya di bidang kesehatan, termasuk peran pemerintah dan swasta di sektor kesehatan, termasuk dalam sistem rujukan nasional. Ya. Nah, ini yang berkaitan dengan kompetensi atau tujuan dari mata kuliah administrasi dan kebijakan kesehatan ini. Dalam perkuliahan ini kita tempuh ada beberapa ketentuan. Jadi kita sepakati dulu yang pertama bahwa kehadiran sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan. Jadi jadwal seharusnya adalah jam 9.30 ya kita mulai. Ya kita sepakat sama-sama meskipun dalam dunia online ya daring ya, tapi prinsipnya sebenarnya sama saja ya. Justru nanti Anda bisa mengikuti ini ada di channel YouTube ya, nanti akan saya share ya pertemuan kita ini, dan Anda bisa like nanti dan bisa Anda ikuti terus materinya di dalam YouTube ini. Tapi meskipun demikian kita tetap melakukan Zoom meeting ini ya, telah kita lakukan, dan Anda bisa nanti mengikuti mengulang kembali di YouTube channel. Kemudian yang kedua, mahasiswa tidak dapat mengikuti UAS ataupun UTS ya. UAS pada umumnya ujian akhir semester. Jadi kalau kehadiran kurang dari 75% ya. Jadi kalau misal 75% ini tidak hadir ya, maka sebenarnya sulit untuk menjawab soal yang saya berikan. Sementara yang hadir terus pun ya banyak yang belum bisa menjawab sebagaimana yang diharapkan ya. Apalagi yang tidak pernah hadir ya. Ini pernah saya coba di kelas reguler non-track ya atau regular B. Ini pernah saya coba, mereka tidak mau hadir. Ya nilainya paling-paling dapat 10 20 gitu ya. Ya, syukur-syukur bisa 30 ya. Itu nilai yang mereka tempuh. Jadi artinya ketuntasan belajar itu tidak ada ya. Baik UTS, UAS itu kan tuntasan belajar yang sering tidak hadir ya. Nah, kalau hadir pun belum tentu jaminan bisa menjawab soal ya. Karena nanti soalnya bentuknya online dan Anda bisa menilai hasil belajar yang Anda tempuh sendiri ya.
Kemudian waktu toleransi ya kita buat ya 15 menit lah ya. Jadi kita sepakati Anda disiplin waktunya ya, yaitu jam 9.30 ya, kita disiplin waktunya untuk mengikuti perkuliahan. Dan kalau misalnya ada masalah, chat saja di grup itu kan bisa di chat ya, berkaitan dengan misalnya ya tentu yang menjadi hambatan saat sekarang ini kan paket data itu yang jadi masalah ya. Itu jadi masalah ya. Tapi Anda usahakan untuk cari tempat yang ada wifi atau tempat yang bisa mengakses gitu ya. Kemudian menggunakan pakaian rapi ya, meskipun dalam dunia ini online atau daring ini ya gunakanlah pakaian rapi ya bentuk aurat lah. Kemudian sistem penilaian kita dalam mata kuliah ini terdiri atas 4 komponen ya, yaitu komponen aktivitas di kelas, kemudian ini tersendiri tadi 70% ya minimal kehadirannya, yaitu jumlah kehadiran, yaitu misalnya kehadirannya 14 kali, jadi ya jumlah kehadiran total dibagi dengan jumlah 14 kali pertemuan ya, termasuk UTS dan UAS ya. Kemudian tugas terstruktur, yaitu tugas nanti yang diberikan, nanti saya berikan tugas ya, nilainya 20% ya. Kemudian ujian tengah semester ini 30%, jadi nilai 30% ini diperoleh dari seluruh nilai yang didapatkan ya. Nah, misalnya nilainya 70 dikalikan 30 ya, berarti 21% ya dari 30% ini. Baru dijumlahkan dengan ujian akhir semester, yaitu UAS misalnya juga katakanlah 70. Nah, ini yang ditambahkan, jadi akhirnya mendapat nilai akhir ya, misal 28 ya kan. Nah, ini baru ditambahkan diakumulasikan ya. Nah, ini sebagai contoh dalam sistem penilaian. Maka keluarlah nilai total atau disebut dengan nilai agregat ya. Nilai keseluruhan yaitu nilai aktivitas di kelas atau kemudian nilai tugas terstruktur, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester ya. Kemudian ini kontraknya yang harus kita taati ya. Kemudian materi ya. Materi yang kita bahas dalam perkuliahan ini yaitu materi administrasi dan kebijakan kesehatan. Yang pertama nanti membahas tentang pengantar administrasi kebijakan kesehatan ya. Jadi kemudian yang kedua nanti ada sistem kesehatan nasional, sistem kesehatan dan sistem kesehatan nasional. Kemudian subsistem pelayanan kesehatan, subsistem pembiayaan kesehatan, mutu pelayanan kesehatan, sistem pelayanan kesehatan, tingkat pelayanan kesehatan, dan lingkup pelayanan kesehatan, cakupan sistem pelayanan kesehatan, dasar-dasar kebijakan kesehatan, kemudian peranan negara dan sektor swasta dalam bidang kesehatan. Nah, ini yang terkait dengan administrasi dan kebijakan kesehatan. Misalnya kalau kita lihat berkaitan dengan peranan negara misalnya dalam bidang kesehatan, misalnya pemerintah sekarang menyediakan ya tempat pelayanan kesehatan dan pihak swasta pun diperkenankan untuk membuka berperan di bidang kesehatan, misalnya mendirikan rumah sakit swasta, kemudian bidan praktek mandiri, ya, kemudian dokter swasta, dokter praktek swasta dan sebagainya, yang semuanya itu memberikan peran bagi sektor swasta untuk terlibat di bidang kesehatan ini ya. Jadi ini yang dinamakan dengan peranan negara dan sektor swasta. Ya. Nah. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Bapak SKS, Mandiri. Silakan, ada? Temu Irawan mungkin atau Frankasi Romi? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak, Pak. Saya jelas, Pak. Jadi dalam sistem penilaian biasanya mahasiswa itu kan melihat sistem penilaian ya. Nah, jadi penilaian akan keluar nilainya apabila seluruh komponen itu terpenuhi ya. Jadi mulai dari aktivitas di kelas ya, kemudian tugas terstruktur, UTS dan UAS ya. Biasanya ada mahasiswa yang terkadang ya mau melihat nilai, Pak, nilai saya mana? Ya, padahal dia tidak ikut, tidak mengumpulkan tugas, tidak UTS, tidak UAS gitu. Jadi keempat komponen itu harus terpenuhi dan tidak pernah hadir. Nah, bagaimana saya mau mengeluarkan nilainya kan begitu. Dan dari mana riwayat nilainya keluar? Jadi nilai itu akan keluar apabila empat komponen itu terpenuhi ya. Ya kan tidak terlalu sulit sebenarnya. Kalau misalnya Anda sering hadir ya dalam perkuliahan online ini kan di mana saja Anda bisa berada ya, bisa selama akses internet itu ada. Kemudian yang kedua nanti tugas yang diberikan tolong dikerjakan tepat waktu ya sebelum UAS ya. Jadi dikumpulkan tugasnya secepatnya, jangan sampai menunggu nilai mau dikeluarkan. Biasanya mahasiswa itu pada akhirnya baru dia mau ngumpulin tugas ya, udah kerepotan kan gitu. Ini ada beberapa mahasiswa, Pak, nilai saya mana? Ya kata saya tugasnya mana? Ya saya tidak bisa, kalau udah terlambat begini ya kami kan kirim ke BAK yang mengeluarkan, bukan kami kan gitu ya. Nah, kami mengeluarkan nilai berdasarkan pada proses yang ada ya. Artinya prosesnya itu tadi, kalau misalnya ada aktivitas di kelasnya ada kan begitu ya. Kemudian UTS-nya ada, tugasnya ada, dan UAS-nya ada kan gitu. Nah, oleh sebab itu kalaupun nilainya kurang ya tentu akan kita berikan tugas tambahan ya untuk memperbaiki nilai. Nah, tapi itu persoalan lain yang penting adalah mahasiswa itu aktif, rajin untuk mengikuti perkuliahan kan begitu ya. Nah, itu harapannya. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan? Ya, untuk referensi buku, berbagai buku bisa kita gunakan. Salah satunya buku ini pun bisa ya. Ini kebetulan yang nulis saya ya. Buku ini tidak bisa. Tapi udah habis enggak salah bukunya. Jadi ini salah satu referensi yang kita gunakan dalam perkuliahan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri saja pertemuan kita untuk pertama sekali ini. Atau ada yang mau nanya, silakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Ya, selamat pagi. Ya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.